Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Aisyah dari kelompok 12, kelas F, mata kuliah AYOT, ingin memberikan pemaparan materi tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersama dua rekan saya, yaitu Rafli dan Ratna. Dimulai dari pengertian, segala sesuatu berkaitan dengan sistem tata negara Indonesia telah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada banyak hal. Tata urutan perundang-undangan juga beberapa kali diatur dalam TAP MPRS Nomor 20/MPRS/1966, kemudian dalam TAP MPR No. 3/MPR/2000, lalu diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan yang terakhir diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai peraturan pembentukan perundang-undangan di Indonesia, termasuk juga hierarki perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi sampai ke tingkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jadi yang berlaku karena jika ada peraturan perundang-undangan dengan subjek yang sama, maka yang terbarulah yang berlaku. Tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi agar pembuatan undang-undang pada tingkat rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga jika ada pertentangan satu aturan dengan aturan lain yang lebih tinggi lainnya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan yang penyelenggaraan pemerintahannya dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, maka diperlukan tatanan tata tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana undang-undang ini menggantikan landasan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi penyempurna terhadap undang-undang sebelumnya. Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu peraturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma hukum yang mengikat. Secara umum dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Profesor Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan yang tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai tata cara yang berlaku. Dalam Uraian 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk syaratnya, untuk dapat mengajukan, maka harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yakni yang pertama ada peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sekalipun. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh tanpa terkecuali. Sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisikan materi-materi pokok yang disusun secara sistematis. Di antaranya mencakup asas pembentukan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Pembentukan peraturan perundang-undangan disusun dengan metode yang pasti, baku, dan terstandar. Dalam undang-undang terbaru, materi muatan diperluas, tidak hanya mengatur pembentukan undang-undang, namun juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, selanjutnya adalah ada teori Steuvenbouw di Indonesia atau penerapan teori hukum murni milik Hans Kelsen di Indonesia. Yang paling atas terdapat Grundnorm, Basic Norm atau norma dasar, dan di sampingnya terdapat cita-cita hukum. Kemudian gambar segitiga terbalik di bawahnya ini menggambarkan urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dari atas sampai bawah itu menggambarkan tingkat konkret yang ini semakin mudah diubah, dan dari bawah ke atas menggambarkan tingkat abstraksi atau tingkat kesulitan untuk diubah. Nah, urutannya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada Undang-Undang, selanjutnya ada Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian ada Perpres atau Keputusan Presiden,
Dan yang terakhir adalah perda. Terakhir, ada tata cara pengubahan perundang-undangan. Menurut C.F. Strong, ada 4 cara pengubahan undang-undang. Yang pertama, melalui lembaga legislatif biasa, tetapi di bawah batasan-batasan tertentu. Prosedurnya yang pertama, diwajibkan adanya quorum tetap anggota untuk mempertimbangkan usulan perubahan yang mayoritas istimewa untuk pengesahan usulan amandemen. Kedua, diwajibkan adanya pembubaran pemilihan umum sehingga lembaga legislatif baru dibentuk dengan mandat untuk membahas usulan amandemen itu. Ketiga, diwajibkan suara mayoritas dari kedua majelis dalam sidang gabungan yang berarti keduanya duduk bersama sebagai satu majelis. Dan cara kedua yaitu melalui rakyat lewat referendum. Singkatnya adalah parlemen menyiapkan apa saja yang akan diubah terlebih dahulu hingga tercapai kesepakatan sesuai quorum dalam konstitusinya. Lalu parlemen meminta pendapat rakyat mengenai diterima atau ditolaknya perubahan tersebut. Intinya, kedaulatan rakyat secara murni dalam hal ini pemberlakuannya adalah legitimatif. Dan cara ketiga, melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal. Metode ini sangat khas sekali dengan negara federasi, yang tentunya semua konstitusi federasi mewajibkan adanya persetujuan untuk amandemen dalam satu bentuk atau bentuk lainnya. Di antaranya adalah persetujuan suara mayoritas atau seluruh unit federasi. Pengambilan suara tentang usulan itu dapat dilakukan melalui pengambilan suara rakyat atau lewat lembaga legislatif negara bagian yang berkepentingan. Terakhir, ada melalui konvensi istimewa. Perubahan dengan cara ini dilakukan dengan lembaga yang dibentuk dan diberi wewenang khusus untuk melakukan perubahan undang-undang dasar. Setelah selesai, maka lembaga tersebut tidak diperlukan lagi dan dibubarkan.